Partai Gerindra memutuskan mendukung Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2029. Dukungan itu disampaikan oleh perwakilan seluruh pengurus DPP, DPD, dan DPC Gerindra seluruh Indonesia yang hadir dalam KLB yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan seluruh forum dalam Kongres juga meminta Prabowo Subianto untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra 2025-2030 yang bertanggung jawab atas arah kebijakan partai. Lantas apa maksud dari Kongres luar biasa Partai Gerindra yang menetapkan Prabowo sebagai calon presiden 2029? Langsung saja kami ajak Anda untuk berdialog di petang hari ini. Bersama kami sudah hadir di studio Profesor Siti Zuhro, peneliti utama BRIN. Selamat sore Prof. Wiwi. Selamat sore Mbak Safira. Baik, kemudian juga melalui Zoom sudah ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, pakar politik. Prof. Burhan, selamat sore. Sore Sira, sore Mbak Wiwi. Sore. Baik, saya ingin ke Prof. Wiwi terlebih dahulu. Prof. Wiwi melihatnya dengan adanya statement seperti ini terlalu cepat tidak sih? Karena 2029 masih sangat jauh. Iya, menarik ya. Menurut saya ini mungkin baru pertama kali kita mendengarkan gitu. Seorang presiden yang baru beberapa bulan gitu ya. Ya. Baru 3 bulan 100 hari ya menjalani statusnya sebagai presiden. Di internal partai sudah unggulkan kembali, dipromosikan untuk tidak sekedar ketua umum maupun ketua dewan pembina, tapi juga dicalonkan sebagai nantinya calon presiden tahun 2029, berarti pemilu 5 tahun lagi gitu. Ini luar biasa. Jadi kita untuk memahami itu tentu ya harus melihat bagaimana di internal Gerindra, khususnya kultur politik. Jadi budaya politik yang ada di internal Gerindra yang kita lihat memang peran Pak Prabowo ini bukan hanya sebagai ketua umum ataupun ketua pembina gitu ya Partai Gerindra, tapi lebih pada kayak seorang bapak gitu ya, bapaknya Gerindra gitu. Jadi melekat banget ya. Iya, jadi perlakuan para kader kepada Pak Prabowo itu ya seperti bapak gitu. Maka mungkin dinilai gitu ketika beliau menjadi presiden saat ini dalam tempo 3 bulan ya 100 hari ini kelihatannya oke banget ya menurut kader-kader. Maka Rapim tadi itu mendadak sontak berubah menjadi KLB Gerindra. Apa kalau misalnya saya sebelum ke Prof. Burhan ya, tapi kalau misalnya Prof. Wiwi melihatnya ini juga atas keinginan dari Bapak Prabowo Subianto? Ya, politik itu kan tidak mendadak sontak ya. Apa yang terjadi perubahan seperti itu mungkin sudah ada kusak-kusuk di internal gitu ya. Di internal sendiri baik dari elit yang ada di DPP maupun di DPD, DPD, DPC gitu. Sehingga ketemu ketika akan Rapim tadi itu. Ketika Rapim mengerucut ya satu perspektif. Mungkin ini saatnya sekalian Pak Prabowo itu didapuk untuk disorongkan atau dipromosikan menjadi capres. Ini tepat sekali ya. Mungkin too soon gitu, tapi bagi Gerindra tidak too much too soon, tapi ini biasa saja. Jadi ingin ada standing Gerindra ini sudah menyiapkan sedemikian rupa sejak awal bahwa nanti Gerindra di pemilu yang akan datang sudah ada calonnya. Jadi ini deklarasi di internal dan perlu diketahui secara umum oleh publik luas, oleh partai-partai yang ada saat ini bahwa Pak Prabowo akan mencalonkan kembali. Baik, itu kalau dari perspektif Prof. Wiwi ya. Kalau kita lihat dari Prof. Burhan melihatnya apa sih yang ingin disampaikan dari Gerindra? Apakah ingin menyatakan bahwa ini legacy dari Prabowo Subianto akan terus berlanjut pada tahun 2029 atau seperti apa? Ya secara sekilas memang mudah ya buat kita untuk mengambil kesimpulan pencapresan Pak Prabowo hasil KLB Gerindra itu terlalu cepat. Dan apalagi baru 100 hari ya Pak Prabowo menjadi presiden sejak dilantik. Tetapi saya kira elit Partai Gerindra menyadari itu. Jadi ada tujuan lain yang sedang dikejar dengan mengumumkan deklarasi Pak Prabowo sebagai capres 2029 hanya 100 hari setelah beliau menjabat di periode pertama.
Nah, dugaan saya itu tidak jauh dari efek putusan MK berkaitan dengan penghapusan presidensial threshold 20-25%. Jadi putusan MK itu, Syira, itu menolak gugatan Perludem yang mengatakan hanya partai yang punya kursi di parlemen yang bisa mencalonkan. Itu ditolak sama MK, bahkan lebih progresif dengan mengatakan bukan hanya partai yang lolos PT, parliamentary threshold, yang dibolehkan untuk mencalonkan, tapi partai-partai peserta pemilu. Artinya partai yang tidak lolos PT pun bisa mencapreskan calonnya di 2029. Nah, sepertinya putusan MK yang progresif ini itu mempengaruhi elit Gerindra untuk mengambil langkah lebih cepat untuk mengunci dan menutup spekulasi terutama di internal partai-partai pendukung Pak Prabowo. Jangan lupa setelah KLB mengambil putusan berkaitan dengan Prabowo Capres 2029, hari ini itu Pak Prabowo mengundang semua partai-partai pendukungnya. Ini yang saya sebut tujuannya adalah di level elit, yaitu partai-partai pendukung Pak Prabowo sekarang itu jangan kira-kira ya bahasanya ya, jangan sekali-kali bermimpi untuk punya capres lain di luar dari presiden sekarang, karena sudah diputuskan oleh Gerindra dan ekspektasinya partai-partai koalisi tadi tidak mengambil rute lain selain mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Nah, itu lagi-lagi bacaan saya ya, mengapa Gerindra mengambil keputusan yang terlalu cepat ya untuk mencapreskan Pak Prabowo. Mbak Wiwi sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Burhan? Iya, politik Indonesia itu nggak bisa di-arrange 5 tahun sebelumnya. Politik Indonesia itu lebih kontekstual. Jadi sering sekali bermainnya itu di konteks. Jadi kita tidak pernah membayangkan gitu ya, bahwa orang yang kurang umurnya itu bisa mencalonkan juga di wakil presiden kan gitu. Itu nggak pernah kita pikirkan. Oh, ternyata bisa diotak-atik dengan undang-undang kan itu, dengan peraturan. Lah itu maka terjadilah seperti itu pemilu yang lalu. Lah untuk 2029 dikunci cara apapun gitu ya. Kalau MK sudah mengatakan setiap partai politik yang lolos gitu ya, nantinya entah lolos verifikasi, lolos administrasi, itu berarti dia bisa mencalonkan. Bisa saja bertarung gitu ya. Enggak ada yang bisa ngunci. Apa yang terjadi dengan pilkada kemarin, satu contoh gitu ya. At the last minute ternyata boleh gitu ya, dikurangi threshold untuk pilkada itu. Maka partai kecil pun cuman bersendiri atau berdua bisa. Lah itu yang mengubah juga. Itu juga nggak terfikirkan oleh kita. Jadi menurut saya kalau kita mengantisipasi ya, menduga-duga apa yang akan terjadi lalu dikunci semua, apalagi Pak Prabowo sekarang akan mengunci dengan Kim Plus gitu, nggak bisa juga menurut saya. 2029 ceritanya akan beda. Karena gitu. Dinamika politik ini masih sangat panjang begitu ya menuju ke 2029 di 2028 aja kelihatan nanti. Sudah mulai lakum dinukum waliyati. Masing-masing jalan dengan caranya sendiri. Siapapun ingin jadi presiden kan gitu. Iya. Kalau misalnya dari Prof. Burhan melihatnya, adakah strategi lainnya yang sebenarnya ingin disampaikan Partai Gerindra? Tapi nanti ya dijawabnya usai jeda, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Prof. Burhan. Kalau tadi dari Prof. Wiwi bilang sulit lah kunci mengunci karena tahun 2029 dinamika politik masih akan berlanjut. Kalau dari Prof. Burhan melihatnya, adakah strategi politik khusus yang ingin disampaikan Partai Gerindra terutama kepada parpol-parpol termasuk parpol pendukung? Iya, saya tadi baru bicara bagaimana kita menafsirkan pencapresan dini Pak Prabowo hasil KLB Gerindra 2025. Saya belum bicara soal efek, apakah strategi mengunci dengan mencapreskan Pak Prabowo secara dini ini itu efektif atau tidak untuk bisa diberlakukan di 2029. Jadi ada dua tahapan yang berbeda yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, tadi baru tahap interpretasi, tafsir politik. Karena saya yakin elit Partai Gerindra tidak bodoh. Mereka pasti tahu mencapreskan secara dini itu tone-nya negatif di kalangan publik. Sekarang masih banyak agenda yang belum selesai, isu pemangkasan budget masih kontroversial, kok sudah bicara soal capres 2029. Saya yakin mereka paham
pasti ada tujuan lain yang sedang dikerjakan. Nah, dugaan saya itu berkaitan dengan putusan MK yang sangat progresif, yang membuka bahkan menghapuskan barrier to entry untuk pencapresan. Dan itu otomatis ada 7 partai pendukung pemerintah yang boleh mencapreskan ketua umumnya masing-masing sebagai pesaing Pak Prabowo 2029, termasuk peserta pemilunya. Nah, baru kedua, apakah strategi ini efektif atau tidak? Nah, memang politik tentu tidak bisa ditafsirkan hari ini. Jadi ibarat shooting the moving target, targetnya itu bergerak terus. Kalau kita tembak hari ini bisa saja berubah konstelasinya. Tapi lagi-lagi dengan menyatakan dari sekarang dan saat yang sama disampaikan langsung ke para ketua umum partai Kim hari ini, itu secara tidak langsung kan membuat suasana di internal koalisi menjadi kurang nyaman. Kalau misalnya ada partai pendukung yang punya agenda lain, minimal sampai 2027. Setelah sampai 2027, sampai 2029, ya sangat mungkin partai-partai selain Gerindra punya agenda elektoral yang berbeda. Bisa bersama lagi dengan Pak Prabowo, bisa juga mereka menempuh cara lain. Ini sesuatu hal yang sangat natural, apalagi dalam konteks Indonesia, Sira, di mana diferensiasi antar partai baik yang berada di dalam atau di luar itu sangat tipis bedanya. Dan karenanya sangat mungkin mereka punya calon lain di luar dari calon yang sudah ditetapkan oleh Gerindra. Betul, artinya kalau seperti itu akan mengusik tidak apa yang sudah disampaikan Partai Gerindra saat ini, Prof. Burhan? Ya, minimal sekarang nih ya, ada beberapa ketua umum partai pendukung Pak Prabowo yang ada di kabinet. Kalau misalnya punya agenda elektoral untuk meningkatkan popularitas, itu kan ada perasaan sungkan kan, ada perasaan segan karena presidennya udah ditetapkan sebagai capres 2029. Kalau misalnya ada elit lain, ya bukan hanya ketua umum, ya partai, tetapi politisi, tetapi bergabung dalam pemerintahan, itu kan jadi segan. Nah ini minimal perasaan itu ada sampai agenda elektoral makin dekat. Nah, ketika agenda elektoral makin dekat, perasaan sungkan itu bisa diabaikan karena mereka bicara soal hidup mati kepentingan masing-masing partai. Contoh Nasdem nih. Nasdem itu kan partai yang dianggap paling loyal sama Pak Jokowi, ya. Banyak mendapatkan insentif kekuasaan, power sharing selama Pak Jokowi menjadi presiden. Tapi ketika kepentingan Nasdem untuk agenda partainya itu lebih condong ke Mas Anies, karena Nasdem merasa Mas Anies lah yang bisa mengatrol elektabilitas Nasdem. Ya meskipun Mas Anies tidak satu visi dengan Pak Jokowi, ya Nasdem tetap jalan dengan agendanya. Dan kemungkinan itu bisa saja terjadi dalam kasus Pak Prabowo dan partai-partai pendukungnya. Baik, kalau dari Prof. Wiwi, ini akan sedikit mengusik tidak sih kebersamaan atau kemesraan dari parpol yang mendukungnya juga? Iya, kalau masih sekarang gitu ya enggak ya. Ya dianggap itu urusan internalnya Partai Gerindra lah. Jadi mau Pak Prabowo dicalonkan, mau diteruskan menjadi ketua umum itu kan urusan internalnya. Jadi tidak mengganggu. Karena 2029 juga masih panjang gitu, masih lama ya. Jadi aman-aman saja. Cuman mungkin loh kok baru kok cepet banget ya itu aja. Tapi untuk dampak-dampaknya tidak. Baru nanti dimulai setelah 2027 ya, itu kan mulai masing-masing ngelus-ngelus ini calon-calonnya kan, apalagi nanti ada ketidakpuasan dari partai-partai tertentu terhadap perlakuan dari Pak Prabowo, katakan seperti itu, bisa jadi semakin mengerucut kan, mereka akan jalan sendiri dan sebagainya. Jadi memang di sejarah politik kita menunjukkan koalisi partai itu tidak pernah permanen kan, kelihatannya seperti itu. Jadi lain periode, lain pula koalisinya gitu. Dan itu untuk Indonesia kelihatannya sah-sah saja seperti itu. Jadi maka ini pula yang menjadi barrier tantangan kita berdemokrasi gitu ya. Khususnya yang harusnya memang diawali oleh partai politik. Partai politik ini harus menjadi pilar utamanya demokrasi dan menjadi aset negara. Karena partai inilah yang akan menyediakan calon-calon pemimpin di 3 cabang kekuasaan itu, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Apa sih yang paling urgensi dalam perubahan dinamika politik, kemudian peta politik dalam menjelang nanti 2029, 2027, 2028?
Iya, apa yang urgent adalah konsistensi atau komitmen kita menuju untuk membangun Indonesia Emas itu. Jadi apa yang harus dibangun sebagai prakondisi tadi itu, yang saat ini periode ini sudah harus memulai karena meskipun ini sebetulnya agak terlambat. Jadi harus dimulai. Kalau Indonesia Emas itu apa? Berarti ekonomi Indonesia harus bagus. SDM kita harus handal kan gitu. Nah, apakah ini dibangun melalui asta-citanya Pak Prabowo? Itu yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumahnya Pak Prabowo sebetulnya. Itu tantangan terbesar ya, baik. Kalau dari Prof. Burhan, kira-kira apa Prof yang mengubah peta politik nanti di 2029? Ya, pertama secara normatif MK sudah membuka pintu buat siapapun asal dapat dukungan dari partai peserta pemilu. Nah, ini tentu membuat sulit buat petahana karena lapangan lebih terbuka, gitu ya. Tidak lagi 20-20%. Nah, yang kedua itu juga sangat tergantung oleh popularitas Pak Prabowo, approval rating Pak Prabowo. Kalau misalnya approval Pak Prabowo masih tinggi dan elektabilitasnya sebagai capres masih kuat, maka insentif untuk bergabung mendukung kembali Pak Prabowo sebagai capres 2029 itu masih terbuka. Tetapi kalau misalnya ada isu terkait dengan penurunan public approval dan itu punya dampak terhadap elektabilitas dirinya dan membuka nama-nama lain untuk muncul sebagai capres alternatif, maka pertarungan jauh akan lebih terbuka. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, itu juga sangat tergantung oleh insentif apa yang diterima oleh partai-partai kalau mendukung Pak Prabowo kembali sebagai capres 2029. Karena politisi itu makhluk paling rasional di muka bumi. Mereka ukurannya adalah kalau mendukung lagi apakah dapat cawapres, posisi cawapres, kemudian apakah dapat power sharing di kabinet kalau misalnya cawapres tidak dapat, ya. Kemudian jadi insentif semacam ini kalau misalnya tidak dapat, ada nggak capres lain yang menawarkan potensi, apalagi kalau capres lain tadi punya elektabilitas yang memadai. Jadi hal-hal semacam ini saya kira akan semakin terbuka kalau kalender pemilu sudah dekat. Kalau sekarang sih masih jauh. Jadi dugaan saya kalem saja. Masih akan berlanjut ya. Iya. Baik, terima kasih Prof. Burhan, Prof. Wiwi, terima kasih. Mestinya memang kompetisi kontestasi itu sudah end. Ini adalah mengisi pembangunan. Bagaimana ke depannya ya, kita juga sama-sama akan melihat bagaimana dinamika politik juga masih akan terus bergulir ya.